Oke, sepertinya sekian materi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, selain dari kami, partisipan yang hadir pada presentasi malam ini juga berasal dari kelompok lain agar dapat saling berdiskusi terkait materi. Adapun selain berbeda kelompok, kita juga berasal dari suku dan agama yang beragam. Tidak perlu lama-lama, kita buka saja sesi diskusinya. Mulai dari penanya pertama nih, boleh tolong sebutkan asal suku dan agamanya, Kak? Ya boleh silakan Mbak Nur Hovifah. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah, asalnya dari Tangerang, sukunya suku Madura, terus agama Islam. Izin Oke, bertanya, boleh boleh. bagaimana sih sistem good governance dapat mencegah praktik KKN? Itu. Baik, saya izin langsung menjawab kalau begitu. Good governance dapat mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN dengan cara mengawasi ketat semua kegiatan pemerintah. Pemerintah juga harus terbuka dalam menggunakan uang negara dan membuat apa ya menggunakan uang negara dan membuat keputusan tuh mereka tuh harus secara terbuka, jangan tiba-tiba banget nih. Makanya ada namanya rapat dewan gitu kan. Adapun pemerintah juga dapat memperkuat peran lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman. Masyarakat juga bisa berperan dalam hal ini, kayak membuat pengaduan pengaduan baik secara online atau offline gitu jika ada dugaan KKN dan memberikan penghargaan bagi pelapor kasus KKN yang kemudian bakal ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib untuk menghukum pelaku KKN dengan tegas tanpa pandang bulu. Gitu sih. Gimana nih? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Iya, sudah cukup, sangat bagus. Terima kasih jawabannya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya nih, boleh dari Mas Ahmad Nizar Zaini, boleh tolong sebutkan asal suku dan agamanya, Kak? Karena konteks kita nih pengen tahu nih seberapa luas kita reach partisipannya. Oke, jadi kenalkan aku Ahmad Nizar Zaini, asalnya dari Tuban. Suku saya Jawa dan agama saya Islam. Jadi saya ingin bertanya nih, bagaimana langkah paling tepat yang dapat dilakukan pemerintah di era globalisasi saat ini untuk mewujudkan good governance? Itu aja sih, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan ini apakah ada yang bisa bantu menjawab? Oke, untuk pertanyaan Mas Nizar, ya, izinkan saya buat menjawab. Untuk jawabannya tuh di zaman ini langkah paling tepat untuk mewujudkan good governance itu adalah memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana utama. Pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi secara transparan, membuka dialog interaktif dengan masyarakat, serta mempercepat proses partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, platform digital ini juga dapat digunakan sebagai alat pengawasan oleh masyarakat sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah dapat terjaga secara real time. Apakah jawaban saya bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya, seperti tadi, apakah ada penanya ketiga? Boleh dari Karisa. Mohon, ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karisa, asal Surabaya, suku Jawa, agama Kristen. Nah, di sini aku juga mau nanya, bagaimana sih cara mengukur kepercayaan dalam keberhasilan penerapan good governance?
boleh silakan. Apakah ada yang bisa membantu menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan saudari Karisa. Oke. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kepercayaan dalam keberhasilan penerapan good governance? Menurut saya, kepercayaan itu dapat diukur melalui tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Karena kepatuhan menunjukkan bahwa masyarakat merasa aturan yang dibuat pemerintah itu adil, transparan, dan juga relevan. Ketika masyarakat mematuhi hukum tanpa paksaan, hal ini mencerminkan keyakinan mereka terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tata kelola yang baik. Apakah jawaban ini bisa diterima? Oke, sudah cukup menjawab. Terima kasih ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Penanya keempat. Silakan Mas Ali, Udin. Boleh ini sebelum bertanya ya, sebutkan asal, suku, dan agamanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Dinatamsyah. Saya asal Jawa, suku Jawa Sunda. Sini saya ingin tanya mengenai pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana jika ada yang sengaja melanggar gitu, kayak seperti oknum gitu? Kira-kira bagaimana itu ya? Oh, ini berarti berlanjut dari yang pertanyaan sebelumnya ya. Kalau melanggar itu gimana gitu. Oke, Iya, betul. apakah ada yang bisa bantu menjawab? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ali. Jadi kepercayaan tetap dapat diukur melalui respon pemerintahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Jika pemerintahan mampu menegakkan hukum secara adil, tanpa pandang bulu, dan memberikan sanksi yang sesuai, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, pembiaran terhadap pelanggaran justru akan merusak citra pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, transparansi dalam proses penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat meskipun ada oknum yang melanggar. Saya sudah menjawab. Sudah. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi diskusi ini. Untuk berikutnya kita langsung aja ya tutup acara ini semua, dari mulai presentasi sampai tadi sesi diskusinya juga udah ditutup ya, karena juga sudah berlarut-larut. Baik, terima kasih buat partisipan yang udah hadir di sini dan meluangkan waktunya, dan yang presentatornya juga terima kasih. Oh iya, presentator ini juga walaupun satu kelompok berbeda-beda suku. Boleh dong? Ayo, dari aku sih, aku sebenarnya agak krisis identitas ya. Aku lahir di Surabaya. Kalau gitu berarti aku suku Jawa ya. Tapi aku tinggalnya di Depok. Jadi lebih akrab sama Sunda. Kalau buat ini nih anggota lain gimana ya, anggota presenter lain nih? Kalau aku sih, Ya, Boleh. Najwa dulu. kalau aku sih, Bentar, aku cut, Ajrit. oke. Dah, Najwa, Zahra, Kalau Yunion. Dah, mulai. 3, 2, 1. kalau aku sih, aku dari bukan baru, tapi aku tuh suku Minang. Soalnya suku Minang tuh kayak suka banyak yang ngerantau gitu lah kan. Walaupun asalnya dari Sumber gitu tuh kayak di mana-mana tuh bisa ketemu sih sama orang dari suku Minang. Ya, begitu. Boleh dilanjut? Kalau aku dari Jawa asli ya, Jawa Nyel. Udah itu.
Oke, terakhir nih Yun dari mana? Dari Surabaya ya Yun? Dari Surabaya asli. Asli ya. Oke deh Kasih kalau dulu. gitu kita langsung aja ya tutup. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Dadah. Thank you.